Dengan cicilan 0%, ada dua cara yang bisa kamu pakai. Yang pertama, kau belinya langsung di Oke, selamat datang kembali di channel Bapak Tutorial. Jadi di video kali ini tepat di layar kaca kalian ada 3 kartu kredit dari Bank BRI, Tokopedia Card, Nextcard, dan OVO Card. Coba di sini kalian yang nonton channel ini kira-kira udah punya 3 kartu kredit ini belum? Kalau yang punya Tokopedia, kalau yang punya Nextcard atau punya OVO Card, tulis di kolom komentar kamu udah punya apa aja. Oke? Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan ngobrol santai atau ya bincang-bincang terkait kartu kredit lah ya. Jadi kalau kalian lihat channel saya, ngobrol santai saya itu udah sampai episode ke-30 dan ini adalah episode ke-31. Tentunya akan banyak pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber yang akan saya bahas di sini, dan siapa tahu nih ya kamu punya pertanyaan yang sama gitu. Makanya kamu harus tonton channel ini sampai selesai. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Jadi saya udah kumpulin pertanyaan-pertanyaan dari subscriber. Pertanyaan pertama itu datang dari Kak Inu. Kak Inu nanya gini, Pak, saya mau tanya, semisal saya mau beli HP seharga 17 juta dengan cicilan 12 kali. Apakah benar sekarang dikenakan biaya bunga bulanan sebesar 0,79? Padahal ketika checkout tulisannya bunga 0% saat pilihan 12 kali. Oke Kak Ino, jadi kalau kamu udah punya kartu kredit Bank BRI dan kamu mau beli HP harganya 17 juta dan kamu mau cicilan selama 12 bulan dengan cicilan 0%, ada dua cara yang bisa kamu pakai. Yang pertama, kau belinya langsung di Erafone atau di iBox atau di Samsung atau di Xiaomi atau di Blibli Store gitu, langsung ke tokonya, langsung pakai kartu kredit BRI. Itu kamu bisa cicilan sampai 24 bulan dengan bunga 0% tanpa biaya lain-lain. Itu bisa. Itu cara pertama. Cara kedua, kalau kamu udah punya Tokopedia Card ya, bukan dua ini, kau bisa belinya lewat aplikasi Tokopedia, karena aplikasi Tokopedia itu menyediakan cicilan 0% selama 12 bulan. Nah, ada dua cara itu. Nah, terkait dengan pertanyaanmu, apakah akan ada kena 0,79? Harusnya sih enggak sih kalau kamu beli dari dua cara yang saya sebutin di atas tadi. Oke? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua datang dari Kak Mat. Nah, Kak Mat tuh naik gini. Bang, mau tanya, kartu kredit Tokopedia Card ada masa expirednya enggak? Terus kalau ganti atau mau meranjang kemana? Ya, bukan hanya kartu kredit Tokopedia Card. Semua kartu kredit itu pasti ada namanya masa expired atau masa berlakunya. Nah, kalau untuk penggantian, pada dasarnya ketika nanti kartu kalian udah hangus atau udah melewati masa berlaku, secara otomatis pihak bank itu akan mengirimkan kartu baru ke kamu. Jadi nggak usah kamu pusing-pusing, pasti dikirimin. Cuma kalau kamu mau memastikan apakah kartu baru itu udah dikirim atau belum, pada saat mau expired, nah kalian coba telepon tuh call center dari Bank BRI, tanya bagaimana status pengiriman kartu kredit saya, karena kartu kredit saya yang saya pegang sekarang ini udah tidak berlaku lagi nih minggu depan, contohnya seperti itu bisa kamu lakuin. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir. Dan satu lagi, masa berlaku kartu kredit itu penting banget, karena kalau kalian tahu atau kalian ingat, ketika kita registrasi kartu kredit di salah satu toko online atau si Shopee atau Tokopedia, kan kita wajib masukin nomor kartu kredit, masukin expire kartu kredit, itu wajib. Jadi pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Oke, udah cukup jelas dan kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan ketiga datang dari Kak Said. Kak Said nanya gini, emang bisa Om kalau sebelum 6 bulan request naik limit? Punya saya udah 4-5 bulanan pas ngajuin tulisannya kartu Anda sedang dalam pengajuan naik limit, padahal naik limit udah di ACC bulan 10. Oke, jadi pada dasarnya kalau di bawah 6 bulan tuh emang bisa ngajuin kenaikan limit di aplikasi BRI Credit Card Mobile. Cuma kemungkinan di ACC itu kecil dibandingkan kamu nunggu 6 bulan. Nah, kalau pertanyaan kamu udah 4 sampai setengah bulanan tapi ketika ngajuin tuh keterangannya
pengajuan naik limit. Nah, itu kebetulan banget karena kamu memang habis naik limit. Tapi buat teman-teman yang belum pernah naik limit ya, kamu masih pasti bisa kok di 4 atau 5 bulan setelah pengajuan terakhir untuk kenaikan limit. Nah, cuma saran saya tunggu aja 6 bulan dulu baru minta untuk dinaikin limitnya, biar kemungkinan di ACC-nya lebih gede. Oke? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat datang dari Kak Akun. Kak Akun naik gini. Beli emas digital seperti Indofood atau Laku Emas aman nggak bang? Aman banget. Kalian mau beli emas digital, non digital pun aman pakai kartu kredit Tokopedia Card. Bahkan kartu kredit yang lain aman banget, jadi nggak ada masalah. Nah, kelebihan kartu kredit Tokopedia Card ini, kalau kalian beli emas, kalian bisa cicil 0% selama 12 bulan. Gitu. Cuma pintar-pintar aja milih emasnya. Kalau emasnya fisik, pastikan tokonya terpercaya. Tapi kalau di Laku Emas itu pasti terpercaya kan, itu harusnya aman-aman aja dan nggak ada masalah. Bisa pakai banget kok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima datang dari Kak Wanto. Kak Wanto naik gini. Saya nggak minta malah dinaikin sama BRI dari 16 juta jadi 25 juta. Dan ternyata ada admin kenaikan limit sebesar 75.000. Ya betul banget. Jadi Kak Wanto ini mengalami namanya kenaikan limit secara otomatis. Jadi kalau kalian ingat, kenaikan limit itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kenaikan limit karena pengajuan, dan yang kedua kenaikan limit karena ya otomatis dinaikin dari pihak Bank BRI. Nah, cuma yang perlu digarisbawahi untuk kenaikan limit entah itu melalui pengajuan atau dari Bank BRI langsung seperti Kak Wanto ini, kamu tetap akan dikenakan biaya kenaikan limit sebesar 75.000. Jadi itu wajib dan pasti dikenakan kalau limitmu naik gitu. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan ke-6 datang dari Kak Apa. Kak Apa naik gini. Kalau buat transaksi IndiHome dan isi kartu e-tol itu dihitung transaksi sebulan 3 kali tidak om? Ya, transaksi di IndiHome bisa dikategorikan sebagai transaksi yang dapat dihitung sebagai minimum 3 kali transaksi tiap bulan biar kamu gratis iuran tahunan. Tapi isi kartu di e-tol emang bisa ya? Saya baru tahu sih. Kalau kalian para subscriber saya kasih tahu ya di channel ini, emang bisa ya isi kartu e-tol pakai kartu kredit. Ini ilmu baru sih kalau emang benar-benar bisa. Saya belum tahu nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-7 datang dari Kak Dirga. Kak Dirga naik ini. Izin Pak, misalnya beli pakai kartu kredit. Pada saat kita melakukan pembayaran bulanan, apakah iuran penggunaan kartu kredit tetap dibayar? Berarti kita bayar cicilan kartu kredit dan iuran penggunaan kartu kredit ke bank. Tidak seperti itu. Jadi kartu kredit itu tidak ada iuran bulanannya, adanya iuran tahunan. Cuma kalau kamu pakai kartu kredit Tokopedia Card, iuran tahunannya bisa kamu hapus asalkan tiap bulan kamu transaksi 3 kali. Kalau kamu pakai Nextcard ya bisa dihapus juga sih. OVO Card ini gratis, nggak ada biaya iuran tahunan. Nextcard sepertinya gratis iuran tahunan juga sih kalau nggak salah. Nah, terus terkait pertanyaanmu, biaya bulanan kira-kira ada apa aja nih? Nah, biaya bulanan ada, itu namanya e-statement atau buku digital tagihan. Yang pertama, yang kedua biaya notifikasi gitu. Dua-duanya totalnya 12.500 kayaknya. Yang satu 5.000 per bulan, yang satu 7.500 kalau nggak salah. Pokoknya kalau di total 12,5 lah. 12.500 itu tiap bulan harus kamu bayar kalau kamu pakai kartu kredit. Jadi jatuhnya itu bukan biaya bulanan tapi kayak administrasi bulanan yang harus kamu bayar kalau kamu pakai kartu kredit gitu. Terus kebijakannya masing-masing juga, nggak semua tentu semua ini sama. Jadi saya lupa sih antara ini ada nggak yang hanya dikenakan biaya notifikasi aja atau hanya dikenakan biaya statement aja atau dua-duanya. Seingat saya sih ada dari 3 kartu ini ada yang nggak dikenakan biaya notifikasi, jadi cuma biaya statement doang gitu. Tapi ambil aja kemungkinan terburuk lah kamu dikenain dua-duanya sebesar 12.500 gitu. Oke, itu aja yang mau saya bahas kali ini. 7 pertanyaan yang mungkin sudah cukup memberikan gambaran lebih detail terkait kartu kredit. Jadi kalau kamu masih ada yang belum jelas dan pengen tanya, tulis aja di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai dan salam sukses selalu.